Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salam dan salawat semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sahabat-sahabat semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Orang Yahudi lebih dulu beriman pada Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kita yang orang Muslim. Berdasarkan sejarah, sebelum Nabi Muhammad lahir dan wujud, sebetulnya kaum Yahudi sudah beriman bahwasanya bakal ada nanti Nabi terakhir yang bernama Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sebelum wujud dan lahir, orang-orang Yahudi sudah beriman. Sedangkan orang Islam beriman kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berumur 40 tahun dan diangkat menjadi rasul. Di dalam nubuah mereka yang terdapat dalam kitab Taurat ada tanda-tanda kenabian. Itulah yang memberikan mereka informasi bahwa bakal lahir Nabi terakhir yang bernama Muhammad, yang akan menjadi rahib pendeta Yahudi atau Nasrani, dan mereka berharap lahir dari golongan mereka Yahudi atau Bani Israel. Dan sebelum Nabi Muhammad lahir, orang-orang Yahudi jikalau berperang, mereka akan berdoa kepada Yahweh dan sering menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah. Dan ternyata Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dari Arab, suku Quraisy, putra Abdullah, cucu Abdul Muttalib. Dikisahkan ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun, ia diajak oleh Abu Thalib, pamannya, pergi ke Syam. Di perjalanan ia bertemu dengan Rahib Bukhairah. Setelah bertemu dengan Rahib Bukhairah, ia terkejut dengan anak umur 12 tahun yang dibawa oleh Abu Thalib. Rahib Bukhairah berkata, tanda-tanda kenabian Nabi terakhir ada pada anak ini semuanya. Dimulai dari ketampanannya, ayahnya meninggal sejak dia masih dalam kandungan, dan namanya Muhammad. Setelah Abu Thalib berbincang dengan Rahib Bukhairah, maka Rahib Bukhairah menyarankan Abu Thalib untuk pulang dan tidak usah meneruskan perjalanannya ke Syam karena berbahaya bagi anak ini. Dia akan dibunuh oleh orang Yahudi, karena orang Yahudi ingin Nabi terakhir lahir hanya dari golongan mereka. Mendengar saran itu, Abu Thalib tidak jadi ke Syam dan dia kembali lagi ke Mekah. Setelah Muhammad lahir dan menjadi Nabi pada umur 40 tahun, yang percaya kalau Nabi Muhammad itu Nabi terakhir justru orang-orang baru seperti istrinya Siti Khadijah, Abu Bakar, Utsman, serta sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan orang-orang Yahudi yang dulu sering membicarakan dan mengimani bahwa akan ada Nabi terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah tidak beriman dan memusuhi ajaran beliau. Dulunya sebelum lahir mengimani bakal ada Nabi terakhir yaitu Muhammad, tapi ketika Nabi lahir mereka tidak beriman karena mereka menginginkan Nabi terakhir lahir dari golongan kaum mereka. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita lihat dari keturunannya masih cicit dari Nabi Ibrahim dan masih ada hubungan saudara dengan buyut Yahudi yaitu Nabi Ishak putra Ibrahim. Tapi mereka orang Yahudi tetap tidak mau mengakui dan beriman. Yang mereka inginkan hanya dari golongan dan keturunan Yahudi Bani Israel. Orang Yahudi masih mengelak dan tidak mau mengakui ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil mereka tidak beriman kepada Rasulullah dan ajaran beliau yaitu Islam. Dari sini kita lihat keangkuhan dan kesombongan kaum Yahudi. Makanya ada ayat dalam Al-Quran tentang Yahudi dan Nasrani yang tak rela dengan Islam, yaitu Al-Baqarah ayat 120 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattaba'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Shadaqallahul azim. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu perlindungan dan penolong dari Allah. Sama-sama keturunan dari Nabi Ibrahim serta sama-sama agama samawi, tapi berbeda banyak hal. Yahudi dan Islam faktanya masih ada hubungan saudara. Dosa paling besar Yahudi itu bukan menyembah berhala. Mereka menyembah Tuhan di langit, yaitu Yahweh. Tapi dosa besar Yahudi dari dulu hingga sekarang adalah membunuh para nabi mereka. Demikian sedikit cerita Yahudi dan Islam yang bersaudara tapi tidak akur karena kesombongan kaum Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah, salah dan hilaf datangnya dari saya pribadi. Innallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.